Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. KD 4.1 menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Apakah teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi atau pengelompokan, karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ada yang beranggapan bahwa teks laporan hasil observasi itu sama dengan teks deskripsi. Padahal, kedua teks tersebut memiliki perbedaan loh. Perbedaan yang terdapat pada dua teks tersebut yaitu teks laporan hasil observasi bersifat umum, sedangkan teks deskripsi bersifat lebih spesifik dan individual. Lalu, teks laporan hasil observasi menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap jenis pada umumnya. Sedangkan teks deskripsi menitikberatkan pada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Dan yang terakhir, teks laporan hasil observasi ada sub-sub bagian yang menceritakan hal tertentu dalam masing-masing paragraf. Sedangkan teks deskripsi terdapat subbagian yang saling memiliki keterkaitan. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, ditulis secara lengkap dan sesuai struktur. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang kelima, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Sama dengan jenis teks yang lainnya, teks laporan hasil observasi juga memiliki strukturnya sendiri. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada pernyataan umum, lalu deskripsi bagian, dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Di dalam pernyataan umum, berisikan mengenai hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan yang lainnya yang digunakan sebagai pembuka. Lalu, dalam deskripsi bagian, berisikan mengenai penjelasan secara detail mengenai objek dan bagian-bagiannya. Dan yang terakhir, dalam deskripsi manfaat,
terdapat penjelasan mengenai manfaat dari objek yang menjadi bahan laporan hasil observasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama mengenai pernyataan umum. Di dalam paragraf tersebut, kalimat yang ditebalkan merupakan bagian dari kalimat definisi yang termasuk ke dalam pernyataan umum. Lalu, pada deskripsi bagian dalam paragraf ini, kenapa termasuk ke dalam deskripsi bagian? Karena di paragraf ini menceritakan mengenai jenis-jenis wayang kulit yang terbagi ke dalam beberapa macam kelompok. Seperti itu ya. Lalu mulai dijelaskan satu persatu jenis wayang secara lebih rinci atau lebih detail. Oleh karena itu, kalimat ini atau paragraf ini termasuk ke dalam deskripsi bagian dalam teks laporan hasil observasi. Untuk bagian deskripsi manfaat sendiri, biasanya terdapat di dalam paragraf akhir di sebuah bacaan teks laporan hasil observasi. Dalam paragraf ini terdapat kalimat yang menyatakan manfaat dari wayang bagi pendidikan, kehidupan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, paragraf ini termasuk ke dalam bagian deskripsi manfaat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari materi tersebut, sehingga lebih mudah memahaminya. Sekian materi kita pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.